حييكم بتحية الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: السلام ورحمة الله. الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموهم تحاببتم أفشوا السلام بينكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بلغ رسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد حق جهاده وجاهد في سبيل الله حق جهاده. فصلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang membahagiakan ini kita masih sempat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu ini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Jalla Jalaluhu senantiasa menghadirkan malaikat-malaikatnya di antara kita semua guna untuk mencatat nama-nama kita semua sebagai thalabul ilmu syariah dan dimuliakan di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah. Selanjutnya, salawat rangkaian salam semoga tetap tertuturkan serta tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalannya hatta yaumil qiyamah. Ayyuhal muslimun al-hadirun, di hadhihi fursati ghaliyah, dalam waktu yang sangat mulia ini saya akan menyampaikan sebuah kisah, yang dimana kisah ini adalah kisah seorang pemuda yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana pemuda tersebut mengisi hidupnya dengan gelar pezina, perampok, pencuri dan lain sebagainya. Kisah ini berawal pada suatu malam di mana saat pemuda tersebut dilanda yang namanya rasa lapar. Dan tetapi dia belum menemukan apa yang dicarinya, belum menemukan mangsanya. Maka tatkala sang pemuda tersebut keluar dan tetapi belum mendapatkan apa yang dicarinya, dari kejauhan dia melihat masjid, kemudian masuk ke dalam masjid. Akan tetapi yang terdapat dalam masjid tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu tengah menyampaikan nilai-nilai kehidupan, tengah menyampaikan amal-amal kebaikan bersama para sahabat-sahabat beliau. Sehingga ketika pemuda tersebut masuk ke dalam masjid tersebut, karena merasa minder, maka pemuda tersebut menjauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauh dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pemuda tersebut berjalan ke pinggir masjid. Sehingga dikarenakan laparnya yang sangat-sangat melanda perutnya sang pemuda tersebut, dari sekian banyak yang Rasulullah SAW sampaikan kepada sahabat-sahabat beliau, dari sekian banyak percakapan yang dibicarakan oleh sahabat-sahabat beliau, maka pemuda tersebut hanya menangkap satu kalimat dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika itu menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya, "Man taraka syai'an fi harami nala fi halali." Barang siapa yang meninggalkan suatu keharaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkannya dalam keadaan halal. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga karena laparnya yang sangat-sangat melanda perutnya, inilah kalimat yang sempat dia simpan dalam kepalanya, karena dikarenakan rasa laparnya yang sangat-sangat lapar. Sehingga tatkala sampai jauh malam, pemuda tersebut keluar dari masjid. Dari kejauhan, pemuda tersebut melihat suatu rumah yang di mana pintunya terbuka. Maka pemuda tersebut langsung bergegas masuk ke rumah tersebut. Di dalam rumah tersebut terdapat makanan yang berada di atas meja makan yang sangat lezat, dan itulah yang dicari oleh sang pemuda tersebut. Akan tetapi ketika pemuda tersebut hendak mencicipi masakan tersebut, maka tiba-tiba hatinya tergetar, mengingat perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an fi harami nala fi halali." Barang siapa yang meninggalkan suatu haraman, maka dia akan mendapatkannya dalam keadaan yang halal. Maka spontan pemuda tersebut menggagalkan niatnya dan tidak memakan
makanan tersebut, yang dimana pemuda tersebut mampu memperjuangkan hidup antara matinya dikarenakan laparnya tersebut. Dan kedua, pemuda tersebut mendapati lemari yang dimana lemari tersebut terdapat emas, perhiasan dan berlian dan sebagainya, sehingga pemuda tersebut spontan ingin mengambilnya. Maka tatkala tangannya ingin mengambilnya, kembali kedua kalinya hati pemuda tersebut tergetar, dan untuk kedua kalinya pemuda tersebut mengingat sabda Rasulullah SAW dan menggagalkan apa yang diniatkan sebelumnya. Dan untuk ketiga kalinya pemuda tersebut mendapati kamar pemilik rumah yang ternyata di dalamnya adalah seorang janda muda yang sedang tidur. Maka spontan nafsu pemuda tersebut langsung bergejolak. Nah, tetapi ketika pemuda tersebut ingin menzinai pemilik rumah tersebut, hatinya kembali tergetar dengan sabda Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW tadi telah berjanji, barang siapa yang meninggalkan suatu keharaman maka dia akan mendapatkannya dalam keadaan halal. Sehingga keesokan harinya, singkat cerita, sang pemilik rumah tersebut datang kepada Rasulullah SAW dan mengadu kepada Rasulullah SAW untuk dicarikan pendamping hidup. Sehingga Rasulullah SAW dikarenakan janda pemilik rumah tersebut meminta kepada Rasulullah SAW seorang pemuda yang mampu menjaganya, seorang pemuda yang soleh. Maka Rasulullah SAW ketika itu tidak ragu langsung menunjuk pemuda tersebut. Maka benarlah sabda Rasulullah SAW telah dibuktikan oleh pemuda tersebut. Sehingga pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini, apabila kita ingin menginginkan sesuatu, janganlah melaksanakannya dengan cara yang haram. Karena kita ingat sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggalkan keharaman maka dia akan mendapatkannya dalam keadaan halal. Saya kira demikian apa yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadza wa nasallahu yanfa'ana bima samina wa yazidana ilman nafi'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.